wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa yang menyimak kajian rutin insyaallah setiap Senin malam Selasa yang diadakan oleh Ranting NU Kelurahan Damai, yang mana pada malam ini bersyukur kita sudah mengawalinya. Mudah-mudahan istiqomah dan apa yang kita bahas bersama tentunya akan bernilai manfaat bagi saya dan juga bagi jamaah sekalian. Sebelumnya marilah kita bertawasul dulu, di mana kitab yang akan saya bawakan adalah salah satu kitab yang populer di kalangan santri, yaitu kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah, yang mana kitab ini disyarahi oleh seorang ulama besar Indonesia, Al-Alim Al-Fadil Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Oleh sebab itu sebelumnya kita tawasul kepada Rasulullah, kepada para ulama, wabil khusus kepada mu'alif kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu daripada para masyayikh, para ulama, dan kita termasuk golongannya yang akan bersama mereka nantinya di dalam naungan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyatil muhaqqiqin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى روح خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نواوي والإمام الشيخ العالم الفاضل سالم بن سمير الحضرمي rahimahumallah wa nafa'anallah bi'ulumihima. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin Bapak Ibu yang menyimak tayangan acara ini seluruh Indonesia,
kita akan memulai mengkaji kitab Safinatun Najah ini. Kitab Safinatun Najah ini di kalangan santri sudah tidak asing lagi, karena ketika kita masuk pesantren biasanya kelas-kelas ibtidaiyah itu pasti diawali dengan mengkaji kitab Safinatun Najah. Meskipun kitab ini tipis, ya, tidak setebal mungkin kitab-kitab yang lainnya, tetapi isinya sungguh luar biasa, ya. Dan bisa jadi kalimat-kalimat yang ada di dalamnya juga tidak mudah begitu saja untuk diterjemahkan, apalagi ditafsirkan. Memerlukan guru yang menghantarkan kepada kita semua ke dalam pemahaman yang baik dan benar. Jadi jangan sampai kita memahami sebuah ajaran atau kitab tanpa adanya sanad, tanpa adanya guru. Karena bisa jadi pemahaman kita akan keliru, khilaful murad, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah, oleh Rasulullah, atau para ulama yang memang ahlinya bidangnya di dalam ilmu agama. Oleh sebab itu, terlebih dahulu etika akhlak yang diajarkan oleh para ulama kita sebelum mengupas, membahas salah satu kitab, hendaklah kita bertawasul. Hendaklah kita senantiasa menyambungkan dulu kepada mu'alif kitab ini dan juga kepada guru-guru kita, supaya kita diberikan berkah dan apa yang kita pahami dari kitab ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengarang kitab ini. Baik, di dalam kitab Safinatun Najah, begitu juga syarahnya kitab Kashifatus Sajah, itu diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bagaimana kalimat bismillah itu sangat penting dihadirkan di dalam setiap pekerjaan apapun. Di dalam setiap pekerjaan apapun. Oleh sebab itu para ulama, khususnya Syekh Nawawi, begitu juga Syekh Salim, itu memahami itu. Maka ketika beliau menulis, mengarang kitab ini, beliau tidak melupakan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi beliau memang dua ulama yang sangat luar biasa ilmunya, yang sangat meluas ilmunya, yang sangat ahli ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini seorang ulama besar terkenal. Beliau juga adalah salah seorang qadhi, ahli ibadah, yang juga konon diceritakan bahwa Syekh Salim ini pernah menamatkan Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran sambil beliau bertawaf. Kalau kita biasanya tawaf itu kan ingin cepat selesai, ya, ingin cepat selesai, ingin cepat istirahat. Kadang-kadang doa, ya, nggak perlu panjang-panjang, yang dibaca itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tiap putaran itu yang dibaca. Ya tidak mengapa juga dan sah aja hukumnya, begitu kan. Tapi untuk seorang al-alamah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini ternyata keistimewaannya luar biasa. Ketika tawaf itu sampai beliau mampu menghatamkan Al-Quran. Dan tawaf itu meskipun sudah 7 keliling, 7 putaran, itu bisa disambung lagi, niat lagi. Karena ibarat tawaf itu kata Rasulullah kan at-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya seperti sholat, gitu kan. Ibarat kita sholat 2 rakaat, apalagi sholat sunat mutlak misalnya. Selesai sholat, berdiri lagi, niat sholat lagi. Begitu juga tawaf. Begitu selesai 7 putaran, ya, niat lagi, tawaf lagi, tawaf terus. Ya, itu namanya tawaf sunnah.
tawaf sunnah. Jadi tidak terbatas, terus melakukan tawafnya. Inilah yang dilakukan oleh beliau sampai beliau itu menghatamkan Al-Quran selama tawafnya itu. Subhanallah, sungguh luar biasa. Ini keluasan dan ternyata kejuhudan dan kealiman beliau ya, serta beliau adalah seorang ulama dan juga ahli ibadah. Nah, Syekh Nawawi juga begitu ya, bahkan beliau pernah menjadi imam di Masjidil Haram ya, di antara banyak para ulama Indonesia, para ulama Nusantara yang belajar di sana. Kemudian karena keluasan ilmunya juga menjadi imam sekaligus pengajar di Masjidil Haram. Termasuk salah satunya adalah yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Banyak karangan kitabnya, tidak kurang dari 115 karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan salah satunya adalah kitab yang ada di tangan saya, yaitu kitab Kasyifatus Saja, yang merupakan sarah dari kitab Safinatun Najah. Nah, di sini beliau ternyata mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini saking pentingnya kalimat Bismillah itu dihadirkan, sehingga baginda Nabi mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Jadi barang siapa yang memulai suatu pekerjaan tetapi tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajdam, wa fi riwayatin fahuwa abtar. Jadi kalau diibaratkan hewan yang terdiri dari anggota tubuh, itu kalau tidak baca basmalah itu ibaratnya kehilangan atau putus salah satu organ tubuhnya ya. Atau bisa jadi orang yang tidak ada ekornya ya. Atau terkena penyakit sopak. Nah, itu karena apa? Karena tidak sempurnanya, qalilul barokah, sedikit barokahnya. Maka tujuannya diawali dengan basmalah itu adalah tahsilan lil barokah, untuk menghasilkan barokah. Para ulama memulai suatu pekerjaan termasuk mengarang kitab itu diawali dengan basmalah karena yang pertama alasannya iqtidaan bil kitabil aziz, karena mengikuti kepada Quran yang agung, Quran yang mulia. Coba kita lihat Al-Quran. Itu di depan saya ada Al-Quran ini, keluaran PBNU ya, baru keluar ya, Ar-Risalah ya. Nah, itu coba kita buka. Itu setiap surat demi surat itu pasti diawali dengan basmalah. Ketika kita mengawali dengan surah Al-Fatihah, pasti itu basmalah terlebih dahulu. Apalagi memang di dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya, itu basmalah itu termasuk salah satu ayat daripada Fatihah. Sehingga kalau kita sholat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, baca Fatihah tapi bismillahnya itu tidak dibaca, maka tidak sah Fatihahnya, otomatis tidak sah sholatnya. Nah, itu khusus Al-Fatihah. Kemudian ketika kita buka Quran, ada surah Al-Baqarah, pasti diawali dengan basmalah. Surah Ali Imran, Nisa, di awal itu pasti diawali dengan basmalah, kan? Diawali dengan basmalah. Nah, kemudian iktidaan bihadisin Nabi, karena mengikuti petunjuk tuntunan daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana tadi beliau Nabi mengatakan
kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa ajdam wa fi riwayatin fahuwa abtar. Jadi setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan basmalah, maka pekerjaan itu terputus. Terputus, ay qalilul barokah, sedikit barokahnya. Oleh sebab itu pentingnya menghadirkan bacaan basmalah. Makanya di kalangan anak-anak itu kita sering mengajarkan ya, supaya terbiasa tuh baca bismillah. Mau makan baca bismillah, habis makan alhamdulillah, mau tidur baca bismillah, bangun tidur alhamdulillah. Jadi kita ibadah dari yang ringan-ringan saja. Berupa apa? Kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Ya. Mau makan baca bismillah, selesai makan alhamdulillah. Nah, ini termasuk ibadah, ucapan-ucapan yang baik, ibadah yang ringan dan modalnya pun ringan. Nah, ini termasuk di dalam kitab ini diawali dengan bismillah karena para ulama, khususnya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani ketika mengarang kitab ini ingin barokah. Ternyata memang betul. Ya, ini barokahnya sampai kepada kita. Kalau kita lihat biografinya daripada Syekh Nawawi ya, beliau itu lahir di tahun sekitar 1813 Masehi. Jadi sampai sekarang sudah berapa tuh? 200 tahunan ya. 200 tahun ya. 200 tahunan lah. Ya. Jadi apa? Jadi beliau sangat berkah sekali ilmunya ya, ilmunya sampai kepada kita. Makanya makna daripada panjang umur itu, saudara-saudara, itu bukan harus umur kita 100-200 tahun. Pemahaminya tidak begitu. Tapi yang dimaksud panjang umur itu bisa jadi umurnya itu pendek, tetapi karena kemanfaatan keberkahan ilmunya seolah-olah panjang, karena selalu dikenang ilmunya, dibaca kitabnya, bahkan didoa. Coba bayangkan ketika orang ngaji kitab Safinah ya, pasti itu baca Fatihah, kemudian mengirimi doa mendoakan beliau. Jadi seolah-olah terasanya beliau itu ada hidup. Padahal beliau pengarang kitab ini sudah wafat. Nah, ini keberkahan. Makanya di dalam kitab ini diawali dengan bismillah itu tahsilan lil barokah. Alasannya untuk menghasilkan barokah. Apa barokah itu? Barokah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan. Jadi semakin bertambahnya umur kita, semakin tambah kebaikan. Mungkin beliau sudah pada wafat, tetapi kebaikannya itu akan terus mengalir. Dari apa? Dari ilmun yuntafa'u bihi. Karena ilmu yang dimanfaatkan, diambil manfaat. Ya, mungkin beliau tidak mewariskan yang bentuknya materi, tetapi mewariskan kepada anak cucu, termasuk kepada umat manusia. Kita semua itu mewariskan ilmu sehingga turun temurun. Nah, ini namanya berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Makanya kita juga hidup harus membawa barokah, artinya membawa kebaikan. Karena orang baik itu kan bukan orang yang tinggi harta, tinggi jabatannya kalau ia tidak bermanfaat. Bukan yang banyak hartanya kalau hartanya itu tidak bermanfaat. Begitu juga bukan orang yang banyak ilmunya kalau ilmu itu tidak bermanfaat. Orang yang baik itu orang yang bermanfaat dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan ilmunya. Nah, itu adalah orang terbaik. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh beliau-beliau itu. Ya. Jadi dengan ilmunya bermanfaat dari generasi ke generasi sampai kepada kita. Makanya
diawali dengan basmalah itu tujuannya adalah tahsilan lil barokah, untuk menghasilkan barokah. Maka beliau di sini mengawali kitab ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hukum baca bismillah juga para ulama mengatakan itu terbagi. Ya, bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya haram, gitu kan? Bisa hukumnya sunnah, mubah, dan bisa juga hukumnya makruh, tergantung keadaan, situasi dan kondisi, begitu kan ya. Nah, misalnya seseorang membaca Fatihah di dalam sholat, itu bismillahnya bisa hukumnya wajib dalam madzhab Syafi'i. Karena tanpa basmalah tidak sah Fatihahnya, otomatis tidak sah sholatnya. Maka baca basmalah dalam sholat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu hukumnya adalah wajib. Ketika melakukan hal-hal yang haram, itu bisa jadi haram. Ya, wah, jangan lagi berasumsi barangkali kalau judi ini baca bismillah judinya berkah, gitu kan? Atau ada orang mau nyolong, sudahlah nyolongnya baca bismillah aja. Nah, itu justru haram. Mau melakukan hal yang haram, kemudian mengotori dengan mengucapkan bismillah tapi melakukan hal yang dilarang oleh agama. Bismillahirrahmanirrahim, kena, itu kan banting kartu. Ya, karena apa? Karena sesuatu yang baik dihubungkan dengan sesuatu yang tidak baik, itu bisa menjadi tidak baik, begitu kan ya. Nah, kemudian hukumnya sunnah. Ya, kalau melakukan hal-hal yang baik tadi seperti mau mengaji, baca bismillah, gitu kan. Nah, itu hukumnya menjadi baik, sunnah. Kalau dihubungkan dengan yang mubah, ya bisa jadi hukumnya mubah. Tetapi sebagian ulama kalau dihubungkan dengan yang mubah itu bisa jadi baik, artinya bisa jadi sunnah. Misalnya makan itu kan hukum asalnya makan itu adalah mubah. Misalnya kita ini mau makan ya monggo, tidak makan juga gak apa-apa. Laisalahu iqobun wala sawabun. Jadi kalau makan itu sesuatu yang mubah, tidak ada siksa, tidak ada pahala, ya. Itu hukum asalnya. Tetapi mubah ini bisa berubah menjadi wajib tatkala barang mubah ini sekiranya misalnya kita tidak makan, jadi tidak kuat sholat misalnya, loyo, lemes, maka makannya itu bisa menjadi wajib. Karena dengan makan itu jadi dia punya tenaga, punya energi, punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Dan sholat itu hukumnya wajib. Maka makan itu hukumnya bisa jadi wajib. Karena kalau nggak makan itu jadi nggak sholat, gitu ya. Nggak makan itu jadi nggak sholat. Atau makan itu supaya kuat ngerampok, ya, supaya kuat ngerampok, maka makan itu bisa hukumnya haram. Nah, gitu ya. Jadi barang mubah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, ya. Tergantung niat tujuannya makan itu untuk apa. Maka setiap kita makan itu niatkan makannya untuk ibadah, minumnya untuk ibadah, ya. Tidurnya untuk ibadah. Makanya kan kalau ibu-ibu ada lagu ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah, menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum tidur di rumah, bagi yang beriman semua jadi ibadah. Itu bisa jadi ibadah. Kenapa? Orang beriman itu pasti diniatkannya untuk ibadah. Makan minumnya juga niatnya untuk ibadah. Begitu kan ya. Nah, jadi dengan bismillah itu maka menjadi baik, menjadi sunnah, begitu kan. Nah, itulah bagaimana supaya suatu pekerjaan menjadi barokah. Maka apa? Maka diawali dengan basmalah. Basmalah itu harus dihadirkan supaya kehidupan kita berkah. Ada sebuah cerita, ya. Dahulu ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu rajin betul. Tidak pernah ketinggalan, pokoknya baca bismillah itu setiap pekerjaan. Mau masak baca bismillah,
mau nyuci baca bismillah, nyetrika baca bismillah, berdiri baca bismillah, duduk baca bismillah, mengambil sesuatu baca bismillah. Pokoknya selalu dari mulutnya itu mengeluarkan bismillah, melakukan apapun. Diceritakan suaminya itu orang fasik, kepanasan dengar istrinya bismillah, bismillah, bismillah. Akhirnya satu ketika suami yang fasik ini ingin menguji istrinya. Ya, ingin menguji istrinya. Apa sih hebatnya bismillah itu? Dipanggil istrinya, istriku sini. Iya suamiku, ada gerangan apa? Ini nah, saya nitip dompet. Di dompet ini ada isinya uang. Jangan sampai hilang ya. Besok kalau mau digunakan, dompet ini harus diserahkan lagi dan uangnya harus masih utuh. Baik suamiku, seperti biasa istrinya mengambil dompet. Dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, diambil dompetnya. Setelah diambil dompetnya, kemudian dibawalah ke kamar. Di kamar biasanya ada pintu. Tidak lupa buka pintu kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di kamar, buka pintu lemari. Bismillahirrahmanirrahim. Gak lupa. Setelah itu baru disimpan. Biasanya di bawah tumpukan pakaian. Umumnya ibu-ibu itu di situ nyimpennya. Suaminya ngeliatin dari kejauhan. Oh, di situ. Meleng-meleng istrinya masuk. Setelah masuk diambil dompetnya. Kemudian setelah itu dia pergi ke pinggir laut, dibuang ke laut dompetnya itu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah karena keberkahan bismillah, setelah dompet itu dibuang, tiba-tiba ada ikan besar ke situ. Ikan besar yang cari makanan, mungkin disangkanya makanan lezat itu. Disantapnya, ya, ternyata dompet. Ya sudah kadong masuk, akhirnya ditelan sama ikan itu. Nah, tidak lama kemudian ada nelayan cari-cari ikan. Pasang jaring, ternyata ikan yang ada dompetnya itu dapat sama nelayan itu. Akhirnya posisi dompetnya udah di nelayan. Kalau udah di nelayan pasti dibawa ke tempat pelelangan ikan, ya, atau ke pasar, dibawa ke pasar. Seiring dengan itu ibu tadi mau mencari ikan karena di rumah tidak ada lauknya buat makan pada hari itu. Akhirnya dia mau ke pasar ini. Sampai ke pasar dengan izin Allah nawar-nawar ikan yang ternyata di dalamnya ada dompet. Cocok. Akhirnya dibelilah ikan. Sampai di rumah dibedah bismillahirrahmanirrahim. Biasa ibu itu tidak lupa baca bismillah. Ketika dibuka, ketika dibedah, ternyata itu dompet. Setelah dicuci, dibersihkan, ya, ini ternyata kayak dompet suami saya. Tapi tidak banyak cerita, langsung dijemur. Setelah kering bawa ke kamar, ternyata memang nggak ada. Oh, ini ujian. Ternyata ini pertolongan Allah, dikembalikan dompetnya. Masuk. Nah, kemudian keesokan harinya suaminya nanya, Bu, mana dompet yang dititipin sama bapak? Oh baik pak, kita ambil sama-sama. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu kamarnya, bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu lemarinya, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka tempatnya tadi menyimpan, bismillahirrahmanirrahim, diambil ada. Bengong suaminya. Akhirnya dia ngaku jujur. Bingung saya sama ibu. Saya kagum sama ibu. Ini sebetulnya dompet itu sudah saya buang ke laut. Kenapa tiba-tiba itu ada? Inilah Pak, ya, kehebatan keberkahan daripada bismillah. Jadi Bapak jangan kepanasan. Kalau ibu baca bismillah, akhirnya tobatlah orang itu, ya. Tobatlah orang fasik itu, minta maaf kepada istrinya. Nah, ini sebagian saja gambaran, ya, bagaimana para ulama dulu itu sampai sakti hanya yang dibaca itu bismillah aja. Bacanya tuh gak banyak-banyak bismillah. Tapi karena kebersihan hati, keyakinannya kepada Allah, maka tidak sedikit orang-orang yang mempunyai karomah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah, ya, karena meyakini akan keberkahan daripada bismillah. Nah, ini barangkali kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan mengawali daripada pembukaan kitab Safinatul Najah ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua dan juga berkahi oleh Allah, terus eksis, berjuang, berdakwah, dan jangan lupa untuk menyaksikan lanjutannya insyaallah. Mudah-mudahan sehat panjang umur pada Senin malam Selasa depan. Ya, barakallah. Itu saja, mari kita tutup dengan sama-sama mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.